Mulai, mulai. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Bapak kita, Pak Freddy Numberi. Apa kabar Pak Freddy? Baik, baik. Mudah-mudahan Pak Buce di Amerika Serikat sehat, sehat juga. Ya, puji Tuhan. Saya masih ingat kita waktu itu interview di Hotel Borobudur yang pertama kali. Waktu itu Pak Freddy lagi memperjuangkan sehingga sebagai rejo memperjuangkan supaya Papua juga mendukung Presiden Jokowi. Ya, Iya, bagaimana, Mas ingat bukan nggak? hanya bukan hanya Papua, seluruh purnawirawan Angkatan Laut, Darat, Udara, polisi Ya, mendukung beliau untuk begitu jadi ya, presiden kedua kalinya. gitu ya. Ya, Ya, nah yang begini nih, ini satu hal yang unik karena Pak Freddy sebagai putra asli dari Papua dipercayakan menjadi tiga kali loh, tiga kali menteri dalam hal yang berbeda di presiden yang berbeda. Itu jarang-jarang gitu loh. Karena pertama juga bahwa jabatan yang berbeda dengan presiden yang berbeda dan putra Papua yang ini. Dan kita pengen nih dengar cerita-cerita menarik ya. Yang pertama kali waktu itu Pak Freddy jadi menteri apa Pak Freddy bisa Pak? Menpan, Menpan, Menteri Menteri Pendayaan Aparatur Negara, aparat Aparatur Negara, ap- Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Menpan. Menteri untuk aparatur negara ya. Itu di Ya, zaman Menpan. presiden presiden siapa Pak Freddy? Mulai mulai dari Pak Gus Dur. Gus Dur Waktu Pak ya. Harto saya gubernur. Oh, kenapa waktu Pak Harto Pak Freddy jadi gubernur di Papua ya? Gubernur diangkat sebagai Berapa berapa gubernur. periode? Berapa periode? Hanya 2 tahun saja karena begitu Gus Dur naik, saya dimintakan untuk jadi merangkap gubernur sampai jadi Menpan, Menpan. Oh, gitu. Jadi memang itu apa? Tapi waktu saya gubernur saya bahagia karena tidak ada peluru yang berbunyi kan di tanah Papua karena kita bisa berkoordinasi dengan baik, kemudian rakyat juga diperhatikan dan sebagainya dan sebagainya. Kodam Polda itu betul-betul kita koordinasi dengan baik supaya Hmm, tidak ada rakyat yang dirugikan. gitu Dan ya. itu saya merasakan kebahagiaan tersendiri gitu loh. Oh, gitu. Nah, ceritain dong gimana tiba-tiba Gus Dur tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba menawarkan posisi itu bagaimana, Pak? Tiba ditelepon atau Saya bagaimana? lagi saya lagi pikir-pikir kan waktu saya gubernur saya mau tutup Freeport kan. Oh, oh mau tutup Freeport. Iya, Freeport Oh, Amerika, McMoran itu. heeh. Gara-gara banyak orang yang menderita kan, orang-orang Ya, di sekitar situ menderita. oke. Akhirnya mungkin mereka laporan Gus Dur, kalau ini orang jadi gubernur, mungkin tidak menguntungkan Freeport. Akhirnya dia tarik jadi Menpan. Oh, oh gitu. Jadi ada cerita di balik ini ya. Ini yang menarik nih. Ya, sekarang kan sudah ya ini untuk diceritakan kan tidak apa-apa ya sekarang ya. Udah bisa Ya nggak apa-apa. ya. Karena saya waktu turun gubernur, saya langsungkan inspeksi kan. Heeh. Masyarakat itu duduk di airport itu tunggu saya, ada 1.000 lebih Terus kepala-kepala suku itu. Saya pikir-pikir ini ada apa? Kenapa ya, menundukkan nunggu saya? ya. Terus Jadi mereka bercerita bahwa dengan adanya Freeport itu mereka kurang diperhatikan. ya. Memang waktu itu memang mungkin kan sibuk ya, sibuk sehingga tidak membuka lapangan kerja banyak. Tapi itu mempengaruhi saya sebagai gubernur. Oh Ya. ya, kalau begini caranya itu kita tutup aja Freeport, tidak ada gunanya Freeport di tanah Papua. Hmm. Nah, akhirnya itu laporan murahnya rupanya masuk lewat Gus Dur. Ya akhirnya dia tarik. Kalau ini orang jadi gubernur terus, kita repot urusannya. Jadi kita jadikan dia menteri aja. Akhirnya ditarik ke Menpan. Ya nggak apa-apa buat saya. Ya. Tapi kan itu pengabdian. Itu bukti dari pengabdian gitu loh. Ya. Jadi Pak Freddy waktu itu menjadi Menpan berapa tahun? 2 tahun kah? 4 tahun? Waktu saya gubernur ada cerita juga. Jadi Saya kan gubernur yang Menpannya 2 tahun menantangkan dong. Ya. ya 2 tahun. Tapi waktu saya gubernur itu sempat Poreri, forum uh, komunikasi masyarakat Irian itu ingin ketemu
waktu itu Pak Harto sudah diganti Pak Habibie. Ya. Dan saya tanggal 26 Februari tahun 99 itu membawa mereka ke istana untuk berkomunikasi dengan Pak Habibie. Dan itu saya kita koordinasi dengan baik. Itulah pertama kali 100 orang Papua dari berbagai unsur, adat segala macam untuk kumpul berbicara dengan presiden di istana. Jadi saya merasa bahagia sekali sebagai gubernur bahwa kita bisa memfasilitasi 100 orang Papua untuk bertemu dengan presiden, meskipun waktu itu mereka tidak minta banyak. Mereka bilang kami minta merdeka saja karena kami merasa tidak diperhatikan oleh Indonesia. Wah, saya juga kaget karena mereka keluar dengan statement itu. Akhirnya Pak Presiden Pak Habibie dia bilang apa begini, mengampuni mereka yang tidak bersalah itu harus dilakukan dengan baik. Karena rupanya dia sekolah Katolik dulu, dia kan agama Islam. Ya. Tapi dia sekolah Katolik dulu, jadi dia hafal itu pesan-pesan Tuhan Yesus itu mengenai mengampuni mereka yang bersalah karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itu yang beliau pakai kata-kata itu, akhirnya mereka yang karena rata-rata ini yang menghadap ini kan orang Kristen semua. Ya. Jadi akhirnya rendah juga, mengalah juga karena itu. Oke, nanti kita bicara lain kali saja. Untuk bicara merdeka, nanti kita lihat dulu. Tapi dari situlah embrio otonomi khusus yang diberikan kepada Papua. Itu lahirnya asal mulanya dari situ. Oh, begitu. Ya. Nah, itu embrionya otonomi khusus bagi Papua. Behind the scene yang orang-orang awam tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi ada cerita seperti itu. Nah, kemudian setelah Pak Habibie kan digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur naik ya, Pak. Ya. Jadi cerita lucu dengan Gus Dur itu begini. Ya. Ya, waktu itu kan namanya masih Irian Jaya. Orang ribut bawa bendera macam-macam, bendera bintang kejora ini. Orang bawa kiri kanan, orang bicara merdeka kan. Ya. Gus Dur akhirnya bilang, oke, bagaimana kalau kita kembalikan nama Papua? Oh gitu. Saya bilang itu nggak ada masalah buat masyarakat Papua. What is in the name? Apalah sebuah nama. Yang penting orang itu orang Indonesia. Mau dia Papua kayak apakah dia orang Indonesia gitu loh. Jadi akhirnya Gus Dur, saya ingat itu. Saya mengantar beliau di Kodam Cendrawasih pada awal tahun 2000 itu. Mulai matahari terbit, dia tanya sama saya begini, Pak Freddy, matahari sudah terbit belum? Ya. Saya bilang, di sebelah kiri saya kan anaknya sulung, Yeni Wahid. Yeni Wahid. Sebelah kanan saya gandeng tangan beliau. Saya bilang, belum Bapak Presiden. Dia bilang, begitu muncul, tolong saya mau resmikan, kembalikan nama Papua itu. Akhirnya, pada pas matahari muncul, saya katakan matahari sudah muncul Pak Presiden tanggal 1 Januari itu. Dia resmikan kembali ke Irian Jaya, Irian Barat itu Irian Jaya kembali ke nama asli Papua. Itu langsung 3 bulan itu bendera bintang kejora itu berkibar di mana-mana. Sakit kepala saya. Aduh, kapal dari Sorong ke kapal penumpang itu yang dari Sorong ke Jayapura itu, dorang kasih merah putih di situ, tapi dorang gantung bendera bintang gitu kejora di situ juga. Aduh, sakit kepala sekali kita. Tapi memang akhirnya itu euforia itu berkesan bagi saya. Bahwa masyarakat merasakan bahwa di zaman Gus Dur itu ada kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Itulah pesan saya. Dan itu samping itu, waktu saya Menpan, saya terkesan sekali waktu menerima sambungan daripada penerimaan pegawai 2.000 orang. Orang asli Papua diterima sebagai pegawai negeri. Wow. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Iya. Bahwa meskipun latar belakang pendidikannya mungkin kurang-kurang, tapi akhirnya diangkat sebagai pegawai negeri. Itu sambungan daripada Soeharto itu, Pak Harto itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, pemerintah Indonesia itu punya perhatian terhadap Papua itu bukan main. Banyak hal yang kita terima ya.
Nah, waktu saya Menteri Kelautan juga saya Nah, berusaha untuk sebentar dulu Pak Freddy. Jadi ini ya, kita cerita dulu waktu Pak Freddy menjadi Menpan ya. Jadi salah satu kontribusi Pak waktu zamannya Pak Freddy ini, yang pertama nama Irian Jaya berubah menjadi Papua ya, Papua ya Barat, betul, Papua betul. ya. 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 Nah, saya mau tanya dulu Pak Freddy. Apa bedanya sih? Kenapa? Karena dulu kan dianggap Papua itu dianggap kayak primitif. Dulu ada anggapan seperti itu. Kenapa orang mau memilih nama Papua, Pak Freddy? Ada apa? Bukan itu kan, Hah? nama itu kan nama asli sejak semula 1900 sebelum Belanda masuk kan. Ya. Orang Papua itu sudah dibilang sama Portugis itu, oh dia karena mirip-mirip dengan itu, makanya namanya itu Nova Guinea, Guinea Baru. Dan orang-orangnya itu sesuai dengan aslinya itu namanya Papua. Oh, artinya apa, Pak Freddy? Apa namanya? Arti Papua itu artinya apa? Bukan orang-orang rambut keriting kan? Oh, gitu. Jadi memang tidak ada artinya ya, tidak ada artinya. Ya tidak ada, tapi itu asal mulanya memang sudah demikian gitu loh. Oh, Jadi gitu. dengan lahirnya Gubernur Belat mengenai bendera dan lagu daerah, bendera budaya dan lagu daerah yang boleh dimiliki. Bendera budaya itu, bendera bintang kejora itu diciptakan oleh Nicholas Yowe. Kemudian lagu Kaitan Aku Papua itu adalah ciptaan ISK ini, lagu gereja sebenarnya. Itu Oh, jadikan sebagai lagu ini, dan kemudian dari Nihunia itu dirubah ke West Papua oleh Belanda sendiri gitu loh. Jadi oh, ini masalah politik saja. oh. Nah, sebenarnya Saya bintang ke Gus bin- Dur benar karena ya, menganggap itu apalah sebuah nama. Biar betul. nama itu yang penting orang itu tetap Indonesia gitu loh. Ya. Oh, gitu ya. Sebentar, Pak Freddy ya. Nah, terus jadi yang kedua ini Pak Freddy menjadi menteri apa ini? Perikanan ya, Pak Freddy ya. Menteri Perikanan ya. Itu di zamannya Presiden siapa, Menteri Pak Freddy? Perikanan itu juga saya punya kenangan sendiri karena waktu itu kan uh, Uni Eropa itu kan embargo Betul. Indonesia Ya, untuk produk-produk perikanannya. ya, Jadi bagaimana kita akhirnya kita merubah ikuti mereka, aturan-aturan mereka yang main. Antara lain kita menentukan bahwa saya katakan bahwa kepada Presiden Pak SBY waktu itu, ya, saya Menteri Kelautan itu presidennya Pak SBY. Saya bilang sama beliau, ini cara-cara untuk mengatasi embargo di Eropa. Embargo Eropa itu kan pasar yang prestisius untuk Indonesia. Meskipun tidak besar, tapi prestis sekali untuk Indonesia bisa masuk ke sana. Karena Uni Eropa itu yang merubah aturan-aturan main di bidang perikanan itu melalui FAO yang berkedudukan di Roma. ya, Nah, jadi memang harus kita ikuti. Nah, bagaimana kita melaksanakan itu supaya di samping polisi kita adalah propur, yaitu dengan membuka akses supaya masyarakat kita yang rata-rata nelayan, lebih banyak nelayan itu, yang miskin di pesisir pantai seluruh Indonesia itu dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan juga kita membantu mereka supaya mereka bisa hidup, menghidupkan keluarganya. Karena kita rasakan di Papua sendiri, kalau banyak orang Papua yang di pinggir pantai itu rata-rata nelayan semua. ya, Kau kan dari Biak kan, rata-rata ya. orang Biak itu kan nelayan. Betul. Gitu. Depan rumah saya semua nelayan semua. Ya, Nah, gitu. Yang kedua saya katakan kepada Presiden SBY, kita harus pro job. Kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan penyediaan pangan bagi seluruh Indonesia. Hanya dengan cara begitu bahwa orang-orang yang tadi menganggur di pinggir pantai itu bisa bekerja dengan baik. Akhirnya Presiden SBY setuju. Jadi akhirnya Presiden SBY setuju, oke. Filosofi apa yang dipakai untuk perikanan itu? Saya katakan pro pur, pro job, pro growth. Kita ikut mendorong pertumbuhan di Indonesia supaya Indonesia bisa bangkit. Tapi dari aspek perikanan itu kita dukung. Kemudian pro business. Saya katakan kita harus pro industri
perikanan, Hmm. baik dari hulu ke hilir. Hmm. Kalau kita tidak lakukan itu, niscaya orang-orang yang punya uang saham di bidang perikanan itu pasti mengundurkan diri karena kita tidak pro mereka. Kita kasih kemudahan, yang penting kamu tidak melakukan illegal fishing. Dan itu bisa berkembang baik. Kemudian pro environment. Pro environment ini saya ciptakan bahwa kita harus melindungi habitat perikanan agar keberlanjutan dapat tercapai. Kalau kita melindungi kawasan-kawasan konservasi itu, environment itu, maka pertumbuhan ikan yang beruaya kemana-mana di dunia itu dapat berkembang dengan baik. Akhirnya setelah kita berkomunikasi dengan baik dan dilaksanakan di lapangan dengan baik, akhirnya Uni Eropa setelah saya 2 tahun mencabut embargonya. Nah, sekarang diembargo lagi Indonesia itu gara-gara produk perikanan yang tidak bermutu dan berkualitas. Jadi kita sedih ya, karena setiap kali mengganti menteri, ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kebijakan-kebijakan yang lanjut tidak diteruskan. Itu yang jadi masalah kita di Indonesia. Harusnya kebijakan-kebijakan lanjut itu harus diteruskan. Antara lain seperti gitu, membuka lapangan kerja. Itu bukan hanya di perikanan, pertanian, segala macam bidang itu harus membuka lapangan kerja supaya orang Indonesia itu bisa bekerja. Kalau tidak, sarjana-sarjana lari ke luar negeri, kerja di luar negeri. Itu ada orang Papua sekarang jadi pilot di Israel. Ada orang Papua jadi angkatan laut di Amerika, perwira. Itu karena lapangan kerja tidak ada di Papua kan, di Indonesia. Jadi memang harus pro job, membuka lapangan kerja seluas-luasnya itu kewajiban kita sebagai pemerintah. Nah, ada cerita menarik enggak pada waktu Pak Freddy menjadi itu? Selain saya tahu Pak, jadi pada waktu itu tantangannya Pak Freddy waktu itu Indonesia lagi embargo di Eropa dan itu diselesaikan. Nah, ada cerita menarik enggak? Ada apa cerita rahasia di belakang layar yang kita enggak tahu? Enggak. Jadi waktu itu saya dengan Pak SBY, saya bilang begini, kalau saya jadi presiden, itu cerita jadi presiden. Berdua makan ya. Saya jadi presiden, saya akan bangun Jawa dulu. Dia bertanya begini, loh kenapa? Dia panggil saya abang. Karena dia lulus 73, saya lulus 71. Ya. Saya bilang begini, kalau barometernya itu Jawa, kalau Jawa itu baik, pasti luar daerah bagus. Bagaimana yang di luar daerah Bapak, yang depan mata Bapak saja Bapak tidak perhatikan, dia ketawa bilang begini, aduh abang ini ada macam-macam aja. Kalau Jawa itu bagus, pasti luar daerah itu bagus. Nah, jadi memang kenangan-kenangan kayak begitu ada, kita diskusi secara terbuka baik itu, saya merasa bahwa itu berkesan buat saya. Artinya kita bebas berbicara tentang masalah-masalah yang ada di perikanan. Gitu. Oke. Kalau terus yang ketiga kali Pak jadi Menteri Perhubungan Pak ya, Pak Freddy ya? Ini Menteri Perhubungan juga Pak SBY yang pindahkan saya ke situ. Kenapa? Kenapa Pak Freddy? Ya dia kan menganggap saya sudah berhasil di perikanan, saya dipindahkan ke perhubungan. Karena latar belakang sebagai anggota laut itu. Ya minta saya bagaimana caranya kita mengangkat supaya Indonesia negara maritim. Saya bilang satu-satunya caranya itu adalah pelabuhan-pelabuhan kita benahi. Kemudian airport juga kita benahi dengan baik. Gitu. Nah, sayangnya komitmennya itu waktu berjalan itu hanya pelabuhan-pelabuhan saja. Nah, kalau kita lihat di airport itu waktu pemerintahan Jokowi baru dikembangkan dengan baik. Jadi pelabuhan-pelabuhan tertentu yang waktu itu kita beri izin, termasuk kita beri izin untuk pengusaha ya, memiliki pelabuhan sendiri, itu istilahnya TUKS ya, terminal untuk kepentingan sendiri. Jadi ada pengusaha yang membangun terminal khusus untuk ekspor, misalnya batu bara dan sebagainya, kita kasih izin karena itu membuka kesempatan bagi mereka, terus membuka lapangan kerja. Bagi saya tuh yang penting itu membuka lapangan kerja buat orang Indonesia.
Jadi orang Indonesia bisa bekerja. Gitu loh. Jadi salah satu daripada poin yang penting pada waktu Bapak jadi Menteri Perhubungan yaitu memberikan izin sehingga swasta bisa membuka pelabuhan sendiri untuk mengekspor. Saya katakan pada Presiden, kalau swasta yang kelola pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan udara, itu akan lebih baik karena kita punya APBN terbatas kan. Yeah. Jadi kita biarkan mereka, yang penting mereka bayar pajak setiap tahun dan tiap kementerian itu ada nilai pajak PNBP-nya bisa bertambah gitu loh. Tapi memang ini masalahnya kan memang ganti presiden, ganti lagi kebijakan, jadi susah. Nah, pada waktu zaman Bapak, pelabuhan apa yang dibuka pada waktu itu? Oh, semua kita buka. Nah, yang Bapak ingat yang cukup signifikan pelabuhan yang ini waktu khusus untuk Papua ya, kita kembangkan Sorong, Biak itu kita jadikan pelabuhan perikanan. Ya. Dan itu berjalan dengan bagus gitu loh. Ya. Ada Jayanti di situ, kita kasih fasilitas segala macam supaya dia bisa buka pelabuhan dengan baik dan mendorong anak-anak bisa kerja. Karena dengan pelabuhan perikanan itu hotel-hotel bisa terbangun dan sebagainya. Tapi kemudian itu mati kan, Hotel Marau misalnya, mati Hotel Marau. Itu karena kebijakan itu tidak berlanjut gitu loh. Oh, ya itu di depan rumah saya tuh pelabuhan pasar ikan. Ya, Itu depan rumah Hotel saya. Marau kan, Terus Hotel Marau itu bagus loh. Bagus loh. Ya. Bagus. Terus orang-orang berak di situ Pak Freddy, berak kencing di jalan bawa tai, ada tai di mana, terus bawa pinang di mana-mana merah. Jadi akhirnya rusak. Itu memang, akhirnya rusak. Sayang ya. Kita sudah berusaha untuk mengembangkan Biak itu menjadi international airport. Waktu saya menteri kan sempat terbang ke Hawaii kan, membawa produk perikanan atau produk ini dari Biak ke Hawaii, baru Hawaii ke Los Angeles. Nah, tapi itu tidak berjalan juga. Begitu ganti menteri, tidak berjalan juga. Mati. Kasihan karena tidak ada terobosan untuk mengembangkan. Biak itu tidak punya apa-apa kecuali punya turisme dan lapangan terbang itu yang diutamakan, diandalkan untuk dikembangkan. Jadi setiap pelabuhan ada di Papua itu, misalnya Sorong kita kembangkan sebagai pelabuhan perikanan, Biak juga. Tapi Biak juga keunggulan di samping lain itu adalah memanfaatkan airport itu sebagai internasional. Dia terbang ke internasional langsung ke Hawaii, Honolulu. Kayaknya, jadi Bapak Freddy ada tahu enggak waktu Bambang buka hotel bintang 5 di Marau di Biak Barat? Itu kan kalau enggak salah ya, kayak Pak Bambang anaknya putra Pak Harto, kalau enggak salah ya. Betul ya? Iya. Jadi apa yang mereka kerjakan selama itu menguntungkan orang masyarakat Papua, bagi saya kita dukung gitu loh. Kita dukung. Yang penting bisa orang Papua itu bekerja. Anak-anak kita yang nganggur-nganggur itu bekerja. Saya waktu Menteri Kelautan, saya latih anak-anak di Bali itu untuk latih pakai alat penyelam. Dia pakai scuba diver itu, dia turun ke kedalaman 5-10 meter, replanting karang, dan akhirnya karang warna-warni kan, ada orange, ada kuning, ada ini juga. Sehingga itu menarik bagi turisme. Karena ada ikan hidup di sana, dan replanting karang ini menghidupkan turisme, pariwisata. Dan orang Amerika banyak yang datang, menyelam, dia tulis nama di situ. Misalnya Mr. X, New York. Dia pulang, orang tuanya dia bilang begini, Bapak, one day you come to Bali, you dive there, you can read my name on the corals down there. Itu kan sesuatu yang bagus gitu loh. Tapi sekarang tidak jalan juga karena tidak ada komitmen dan political will untuk mengembangkan itu. Karena itu Bali itu seperti Bali itu punya apa? Keunggulannya cuma pariwisata. Biak juga demikian, keunggulannya juga pariwisata. Jadi kita harus melihat bagaimana
setiap daerah-daerah itu ciri khasnya apa untuk kita kembangkan dengan baik. Hanya dengan cara begitu baru masyarakat itu bisa berkembang dan mempunyai peluang untuk berusaha untuk menafkahi keluarganya. Gitu ya. Jadi ini memang dilematis ya. Yeah. Tapi saya tidak pernah putus asa karena saya menganggap bahwa apa yang telah kita lakukan itu untuk kepentingan rakyat itu bagus. Dan kita dukung itu. Ya, terima kasih untuk kontribusi dari Pak Freddy Numberi pada negara Indonesia yang beliau telah menjadi menteri untuk selama 3 kali ya. Nah, saya dengar sekarang udah pensiun Bapak ya? Ya. Sudah pensiun ya. Ya. Sekarang saya lagi menulis buku, lagi sibuk menulis buku ini. Menulis buku, ya. Buku sejarah terutama karena menurut saya banyak sejarah Indonesia yang perlu diluruskan demi untuk pemahaman bagi generasi Indonesia, tapi lebih khusus lagi generasi Papua. Sebentar Bapak, judul bukunya namanya apa? Papua Kerikil dan Sepatu. Oh, bukan Quo Vadis? Papua Pebble in the Shoes. Itu Quo Vadis itu sudah edisi lama 2013 itu. Oh, yang baru ini apa namanya? Papua Pebble in the Shoes. Apa? Papua I Miss You? Pebble in the Shoe. Papua Kerikil dan Sepatu. Kerikil dan Sepatu. Oh. Kerikil Papua itu seperti kerikil di dalam sepatu. Jadi sepatu, ya. Aduh itu judulnya itu sangat nanti itu nih. Nanti kita diskusi lagi lain kali untuk podcast yang lain. Lain kali kita kupas ya. Lain kali kita kupas kenapa Papua itu kerikil dalam sepatu pemerintah Indonesia juga ya. Bukan hanya Indonesia, dunia. Dunia juga. Kerikil sepatu dalam sepatu bagi dunia. Amerika Serikat juga sakit gigi, Belanda juga sakit gigi, Indonesia sakit gigi, Indonesia juga sakit gigi. Oke. Ya. Nah, kita tuh pengen tahu juga Pak Freddy sebenarnya asli dari mana? Jayapura kah, Serui, Biak atau dari mana? Dekat Biak sana, Serui kan. Oh, Numberi itu Serui, Pak Freddy ya? Numberi Serui. Iya. Waktu itu ceritanya gimana? Kok bisa Pak Freddy tiba-tiba masuk menjadi Angkatan Laut? Kan tidak banyak itu. Waktu itu gimana ceritanya? Umur berapa Pak Freddy masuk? Pertama, saya lahir di perahu. Jadi dari kampung ke puskesmas yang ada di kota itu kan tidak sempat mama melahirkan, akhirnya melahirkan di perahu. Jadi potong pusar itu pakai apa? Pakai bulu bambu itu, terus mandikan pakai air asin. Oh. Makanya saya tidak pernah mabuk laut. Gitu ya. Jadi Bapak ini lahir di perahu di Semang-Semang. Iya, lahir di Semang-Semang kan? Iya. Terus? Perahu Semang-Semang. Iya. Waktu penggayuh ke kota, mama mau melahirkan itu saya dari kampung ke bawah ke kota. Kampung kan di atas air. Iya. Jadi pakai perahu diantar ke sana, tapi tidak sempat melahirkan dalam perahu. Nah, karena saya lahir dalam perahu, saya punya keinginan itu untuk bagaimana caranya itu melalang buana ya, melalui laut itu, laut itu. Makanya bapak saya polisi, bapak saya bilang begini, kamu mau masuk polisi saja, Kapolri, Pak Hugeng, itu jamin sudah kamu masuk polisi. Bapak bilang, saya bilang gitu. Bapak sudah jadi polisi, jadi kita angkatan laut aja. Tapi ya saya bersyukur bahwa orang tua itu mendukung saya. Yeah. Akhirnya di angkatan laut dan saya bisa melalang ke buana kemana-mana, gitu loh. Saya punya pengalaman 2 tahun sekolah di Belanda, terus 7 tahun di Belanda, 7 tahun di Belanda, 5 tahun di Jerman, 3 tahun di Inggris, Korea 2 tahun dan sebagainya. Jadi pengalaman itu bukan main itu. Belum lagi duta besar selama 3 tahun di Italia kan. Oh di Italia, jadi duta besar ya waktu itu ya? Ya, jadi minum kopi aja itu. Minum kopi aja di Italia. Iya. Nah, jadi Pak Freddy ini dari Serui ya, dari Serui. Bapak saya di Serui juga di situ ya. Oke. Nah, jadi inilah sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Freddy Numberi. Bapak Freddy Numberi, beliau adalah juga di Angkatan Laut bintang 3 Pak ya? Ya. Bintang 3 ya.
Terakhir bintang 3. Terakhir bintang 3 ya. Semoga diberikan kesehatan ya, dan bisa menulis buku lagi, lebih banyak bercerita. Lain kali kita akan kupas apa yang ditulis di buku oleh Pak Freddy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Selamat malam siang. di Amerika. Ya.